Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1 dari kelompok 7 akuntansi 31R. Saya Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 2020 1211034 dan teman saya. Saya Intan Jagita Putri dengan NIM 202021211008 dengan teman saya. Saya Latifa Putri Pawitan dengan NIM 2020 1211037. Di sini dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 yaitu Bapak Dr. Sparta SE AKCA. Hari ini kita akan membahas chapter 4, yaitu laporan laba rugi dan informasi terkait. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah identifikasi, penggunaan, dan batasan laporan laba rugi. Yang kedua, menjelaskan isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga, mendiskusikan bagaimana melaporkan berbagai pos pendapatan. Yang keempat, menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang kelima, menjelaskan laporan ekuitas terkait. Di sini kita menggunakan buku Intermediate Accounting IFRS Edition dari Kobe Harmon, Universitas of California, Santa Barbara, Westman College. Yang pertama, kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki kegunaan yang pertama mengevaluasi kinerja masa lalu, yang kedua memprediksi kinerja di masa depan, yang ketiga membantu menilai risiko atau ketidakpastian untuk mencapai arus kas di masa depan. Laporan laba rugi juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, perusahaan menghilangkan barang-barang yang tidak dapat diukur secara andal. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Selanjutnya, laporan laba rugi memiliki kualitas penghasilan. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan. Yang pertama, untuk memenuhi target pendapatan atau membuat pendapatan terlihat kurang berisiko. Manajemen laba adalah waktu yang direncanakan dari pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memperlancar pendapatan. Kualitas laba berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Di sini ada pendapatan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas lain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Elemen laporan laba rugi ada pendapatan, mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dari aktivitas biasa perusahaan, sedangkan keuntungan mungkin atau mungkin tidak timbul dari aktivitas biasa. Di sini ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun bertambah. Akun pendapatan ini meliputi penjualan, biaya, minat, dividen, dan penyewa atau biaya sewa. Selanjutnya ada akun bertambah, meliputi keuntungan dari penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum direalisasi dari perdagangan sekuritas. Selanjutnya ada beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Selanjutnya ada pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dari aktivitas biasa perusahaan, keuntungan mungkin tidak timbul dari aktivitas biasa. Di sini ada akun pendapatan, yaitu harga pokok penjualan, depresiasi, minat,
sewa gaji dan upah, dan pajak. Di sini ada akun keuntungan, yaitu kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian atas penjualan aset jangka panjang, kerugian yang belum direalisasi atas perdagangan sekuritas. Di sini ada komponen menengah laporan laba rugi, yaitu perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian dan total ini dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada sales or revenue, yang kedua ada cost of goods sold, gross profit, yang ketiga ada selling expense, yang keempat ada administrative or general expense, yang kelima ada other income and expense, income from operation, yang keenam ada financing cost, serta income before income tax, yang ketujuh ada income tax, income from continue operation, yang kedelapan ada discontinue operation dan net income, yang kesembilan ada non-controlling interest, yang kesepuluh ada earning per share. Di sini ada format laporan laba rugi, termasuk semua item utama dalam daftar sebelumnya kecuali untuk operasi yang dihentikan. Di sini ada BOC Home Company Income Statement for the year ended December 31, 2019. Di sini ada yang pertama sales revenue dikurangi sales discount, dan hasilnya itu sales return and allowance. Net sales-nya 2.972.413. Yang kedua ada cost of goods sold 1.982.541, dan mereka itu dikurang dan hasilnya itu jadi gross profit, yaitu 989.872. Yang ketiga ada selling expense. Di sini nama akunnya ada sell salaries and commissions, sell office salaries, travel and entertainment, advertising expense, delivery expense, shipping supplies and expense, postage and stationery, telephone and internet expense, depreciation of sell equipment, dan administrative. Dan di sini yang keempat ada administrative expense. Nama akunnya ada officer salaries, office salaries, legal and professional service, utilities expense, insurance expense, depreciation of building, depreciation of office equipment, stationery, supplies, and postage, dan miscellaneous office expense. Yang kelima ada other income and expense. Nama akunnya ada dividend revenue, rent revenue, gain on sale of plant asset. Yang keenam ada income from operation, interest on bond and notes. Yang ketujuh ada income before income tax, yaitu income tax. Yang ke-9 ada net income for the year attribute to shareholder of BOC Home, non-controlling interest, dan yang ke-10 ada earning per share. Di sini ada selanjutnya laporan laba rugi terkondensasi. Di sini masih menggunakan BOC Home Company. Di sini ada ilustrasi 4.3 laporan laba rugi ringkas. Yang pertama net sales ada 2.972.413, dan cost of goods sold 1.982.541. Gross profitnya ada 989.872. Selling expense 453.28 ya. Yang selanjutnya ada administrative expense 350.771, other income and expense 803.799, dan 171.410. Di sini ada ilustrasi 4.4 contoh pendukung jadwal. Selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Di sini ada laba kotor.
dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Yang kedua ada memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Pendapatan yang tidak biasa diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain-lain. Selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Yang pertama ada pendapatan dari operasi, ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba kotor. Yang kedua ada menyoroti item yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler, digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Di sini dibedakan dari sifat dan fungsi. Yang pertama kita akan membahas sifat terlebih dahulu. Sifat ada biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, keuntungan karyawan, beban penyusutan, biaya amortisasi. Dari segi fungsi, ada harga pokok penjualan atau HPP, ada biaya-biaya untuk penjualan, dan biaya administrasi. Selanjutnya di sini masih klasifikasi biaya dan pendekatan sifat biaya. Di sini untuk klasifikasi biaya kita menggunakan ilustrasi firma Terlarisco melakukan jasa audit, pajak, dan konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan biaya berikut. Di sini ada ini ya laporannya. Dan untuk pendekatan sifat biaya, kita menggunakan ilustrasi firma Terlarisco melakukan jasa audit pajak dan konsultasi, memiliki pendapatan dan biaya sebagai berikut. Semuanya ada ya lengkap. Ada Terlarisco income statement for the month of January 2019. Ada service revenue, staff salary, supplies expense, advertising cost, utilities expense, depreciation on building, entertainment expense, dan net income. Di sini ada fungsi pendekatan biaya. Di sini ada laporannya juga ini. Metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat dan ada keuntungan serta kerugian. Dalam ilustrasi 4.7, jumlah item tidak biasa yang dilaporkan dalam 1 tahun terakhir oleh 500 perusahaan besar. Sini ada restructuring charge dan write-downs, gain or loss on asset sales. Keuntungan dan kerugian. IASB mengambil posisi bahwa keduanya, pendapatan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Perusahaan dapat memberikan item baris, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja keuangan entitas. Item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan yaitu yang pertama, kerugian penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Yang kedua, ada kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan ketentuan biaya restrukturisasi. Keuntungan atau kerugian pelepasan, item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi, penyelesaian litigasi, dan pembalikan kewajiban lainnya. Selanjutnya ada penghasilan sebelum pajak penghasilan. Penghasilan sebelum pajak penghasilan di sini ada tabelnya juga, laporan. Biaya pendanaan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Di sini ada batas pemasukan, mewakili pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode yang dipertimbangkan. Dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
Selanjutnya ada melaporkan berbagai item pendapatan. Selanjutnya ada laba per saham. Laba per saham itu ada indikator bisnis yang signifikan. Yang kedua, mengukur dolar yang diperoleh dari setiap saham biasa. Yang ketiga, harus diungkapkan di muka laporan laba rugi. Rumusnya, laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Next. Ilustrasi dari laba per saham ini, Lancer melaporkan laba bersih sebesar $350.000. Dia mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar $50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang tahun 100.000 per saham. Lancer menghitung penghasilan per saham sebagai berikut. Next. Jawabannya, dengan rumus yang sebelumnya, laba bersih dikurang dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar, yaitu $350.000 dikurang $50.000 dibagi $100.000 sama dengan $3 per saham. Next. Selanjutnya ada operasi yang dihentikan. Komponen identitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan seperti yang pertama mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Yang kedua merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk membuang. Yang ketiga, lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Yang keempat adalah anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Next. Kemudian, perusahaan yang melaporkan bagian operasi yang dihentikannya itu dalam kategori laporan laba rugi terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Yang ketiga, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah melanjutkan operasi. Next. Ilustrasi atau contoh dari operasi yang dihentikan itu yaitu KC Products, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik kehilangan $300.000 setelah dikurangi pajak. KC Products menjual divisi pada akhir tahun dengan kerugian $500.000 setelah dikurangin pajak. Next. Jawabannya, pendapatan dari operasi berkelanjutan itu 20 juta. Operasi yang dihentikan, rugi dari operasi setelah dikurangin pajak itu 300.000. Lalu jurnal yang kedua, rugi pelepasan dikurangi pajak itu 500.000. Kerugian total dari operasi yang dihentikan itu 500.000 ditambah 300.000 jadi $800.000. Jadi batas pemasukannya 20 juta dikurang 800.000 itu 19.200.000. Next. Lalu operasi yang dihentikan, sebuah perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Ini contoh ilustrasinya dari Pocoito Industry SA income statement for the year end Desember 31, 2019. Ada sales revenue, itu dia $1.420.000.
cost of gold sold-nya COGS-nya 600.000. Jadi gross profit-nya 1.420.000 dikurang 600.000 itu 820.000. Selling and administrative expense-nya itu 320.000. Other income and expense-nya itu ada interest revenue 10.000, ada loss on disposal of part of textile division itu 5.000, dan ada jurnal yang ketiga loss on sale of investment 30.000. Jadi income for operation-nya itu 475.000 dari 820.000 ditambah 320.000 dikurang 25.000. Lalu ada interest expense-nya 15.000. Jadi income before income tax-nya 460.000 dari 475 di 15.000. Lalu income from continuing operation-nya ada discontinued operation, itu ada jurnal dari income from operation of pizza division dikurang applicable income tax 24.800. Lalu net income-nya $240.000. Laba per sahamnya ada jurnal income from continuing operation itu 2,76. Terus ada operation of discontinued operasi yang dihentikannya itu 0,54. Jadi net income-nya $2,4. Next. Laba per sahamnya itu dari operasi yang dihentikan dari income from operation of pizza division less sampai applicable income tax itu totalnya 36.000. Dan net income-nya dapatnya 240.000 divide by which average shares outstanding. Terus next. Lalu ada alokasi pajak intra-period, menghubungkan beban pajak penghasilan dengan pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah ketetapan pajak. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, yang kedua, dari operasi yang dihentikan. Dengan berkutip, biarkan pajak mengikuti pendapatan. Next. Lalu ada alokasi pajak intra-periode. Next. Operasi yang dihentikan ini memiliki keuntungan. Contoh ilustrasinya, Schindler memiliki penghasilan sebelum pajak, penghasilannya sebesar 250.000. Ini memiliki keuntungan sebesar 100.000 dari dihentikan operasi. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Jurnalnya, income before income tax-nya 250.000, income tax-nya 75.000, jadi income from continuing operation-nya 175.000 dari 250.000 dikurang 75.000. Lalu ada operasi yang dihentikan mengalami keuntungan itu 100.000 dikurang applicable income tax itu 30.000, jadi 70.000 karena 100.000 dikurang 30.000. Jadi net income-nya 175.000 ditambah 70.000 sama dengan 245.000. Next. Ilustrasi yang kedua, Schindler memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000, ini memiliki kerugian 100.000 dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Jurnalnya, income tax before income before income tax itu 250.000 sama seperti sebelumnya, terus income tax 75.000
dapat income from continue operation 175.000. Tetapi di sini memiliki kerugian, jadi loss from discontinue operation 100.000. Lalu dikurang applicable income tax reduction itu 30.000 jadi 70.000. Jadi net income-nya 175.000 dikurang 70.000 jadi 105.000 karena dia mengalami kerugian. Next. Ilustrasi yang ketiga, pajak juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan melalui pengungkapan pencatatan. Jadi karena dia mengalami kerugian, dia dicatat dengan jurnal loss on discontinued operation less applicable income tax reduction dengan NAK 1 70.000 sama seperti sebelumnya. Next. Lalu ada melaporkan berbagai item pendapatan. Next. Alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Ketika perusahaan menyiapkan konsolidalitas income statement, request the net income be allocated to the controlling and tidak terkontrol interest. Jadi jurnalnya net income 164.489 attributable to shareholder of Buk Hong itu 120.000, terus non controlling interestnya 44.489 karena 164 dikurang 120.000. Next. Lalu ada ilustrasi yang menyajikan beberapa informasi keuangan terkait dengan grup Collier hitung yang berikut ini. Ini dia beberapa informasi, ada pendapatan pendapatan dari operasi berkelanjutan itu 100.000, pendapatan komprehensif itu 120.000, batas pemasukan 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, biaya penjualan dan administrasi 50.000, penghasilan sebelum pajak penghasilan itu 200.000. Itu dia suruh mencari pendapatan dan biaya. Dan beban lainnya, biaya pembayaran, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan. Next. Lalu melaporkan berbagai item pendapatan. Itu dia mencari other comprehensive income dengan informasi revenues, pendapatan 800.000, income for continuous operation 100.000, comprehensive income 120.000, net income, batas pemasukan 90.000, income from inflation 220.000, selling and administrative expense 500.000, dan income before income tax 200.000. Next. Accounting change and errors. Perubahan prinsip akuntansi. Yang pertama, penyesuaian efek kumulatif terhadap laba ditahan awal. Yang ketiga, pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Contoh biaya rata-rata. Yang kedua, ubah dari persentase penyelesaian menjadi yang ketiga, metode kontrak selesai. Next. Lalu perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi mengilustrasikan Goldberg memutuskan pada bulan Maret 2019 untuk mengubah dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang penghasilan Goldberg sebelum pajak, menggunakan rata-rata yang tertimbang. Yang baru metode pada tahun 2019 adalah $30.000. Ilustrasi 4,7 calculation of a change in accounting principle-nya.
Dari tahun 2017 FIFO-nya $40.000, wage average method-nya 35.000. Jadi FIFO dikurang average method itu 40.000 dikurang 35.000 sama dengan 5.000 di tahun 2017. Kalau di tahun 2018 FIFO 30.000, average methods-nya 27.000, jadi 30.000 dikurang 27.000 itu 33.000. Jadi total FIFO over average method-nya 5.000 ditambah $3.000 itu $8.000. Terus ilustrasi yang kedua 4,18 menaruhkan jurnal seperti income before income tax, dan net income. Next. Perubahan akuntansi, estimasi akuntansi. Diperhitungkan dalam periode perubahan atau periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Yang ketiga, tidak ditangani secara retrospektif. Yang keempat, tidak dianggap kesalahan. Contohnya meliputi yang pertama masa manfaat dan nilai sisa dari aset yang disusutkan. Yang kedua, piutang yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, kekurangan persediaan. Next. Perubahan estimasi akuntansi. Ilustrasi perubahan perkiraannya ini, Arcadia membeli peralatan untuk $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan garis lurus dasar. Pada tahun 2019, tahun ke-8, ditentukan bahwa total perkiraan hidup harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu itu. Pertanyaannya, apakah penyusutan di tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Kedua, hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Next. Dengan jurnalnya, equipment cost-nya 500.000 dikurang residual value-nya 10.000, jadi depreciable base-nya 500.000. Terus useful life originalnya dengan 10 tahun, jadi annual depreciation-nya 500.000 dibagi 10 tahun itu jadi $50.000. Tapi dia di ilustrasi ini dipakai 7 tahun, jadi 50.000 dikali 7 tahun sama dengan $350.000. Balance sheet-nya di tanggal 31 Desember 2018, fixed asset dengan jurnal fixed asset ada equipment $510.000, terus accumulated depreciation-nya $350.000, jadi net book value atau NBF-nya $160.000. Next. Perubahan estimasi akuntansi. Ilustrasinya ada informasi biaya perawatan 510, nilai sisanya $10.000, basis yang didepresiasikan 500.000, useful life originalnya 10.000, sama seperti sebelumnya. Next. Ilustrasi yang ketiga, nilai buku bersihnya $160.000, nilai sisa barunya 5.000, basis yang didepresiasikan 155.000, useful life remaining-nya 8 tahun, depresi tahunannya 19.375, dari 155.000 dikali 8 tahun. Terus jurnal entry 2019-nya depreciation expense 19.375 terhadap accumulated depreciation 19.375. Next. Selanjutnya, pembahasan tentang kesalahan akuntansi. Koreksi kesalahan.
Jadi biasanya kalau ada kesalahan itu hasil dari ada kesalahan matematika atau kesalahan dalam prinsip akuntansi. Lalu juga ada pengawasan atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Perusahaan memperbaiki kesalahan dengan membuat entry yang benar dalam akun dan melaporkannya koreksi tersebut dalam laporan keuangan. Koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Perusahaan mencatat koreksi sebesar kesalahan pada tahun ditemukannya. Penyesuaian saldo pada retained earnings. Next. Nah, di sini ada contoh dari koreksi kesalahan. Pada tahun 2019, perusahaan Tang menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya sebesar 100.000 pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2019, Sang membuat entry berikut untuk memperbaiki kesalahan ini. Abaikan pajak penghasilan. Jadi jurnalnya itu retain earning 100.000 di debit terhadap account receivable 100.000 di kredit. Kenapa gini? Karena saldo laba didebitkan karena pendapatan penjualan. Dan karena itu, laba bersih adalah dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Piutang usaha dikreditkan untuk mengurangi kelebihan ini. Keseimbangan ke jumlah yang benar. Next. Ringkasannya dari yang sebelumnya. Dampak perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan di debit atau di kredit langsung ke laba ditahan jika terkait dengan periode sebelumnya. Nah, di sini ada nih jenis situasi dan perubahan prinsip akuntansinya kayak gimana. Kriterianya yang pertama, perusahaan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Perubahan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Contohnya, perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi average cost. Pendapatan pada income statement-nya gimana? Menyusun kembali income statement tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Next. Lalu selanjutnya, kriteria yang lain, koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contohnya, perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, lalu aset tidak berwujud. Contohnya perubahan estimasi liabilitas untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Penempatan pada income statement-nya, tampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruh atau tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak dan ungkap sifat perubahannya. Next. Lalu yang selanjutnya, perubahan prinsipnya, kriterianya kesalahan, penyalahgunaan fakta. Contohnya, kesalahan dalam pelaporan pendapatan dan pengeluaran. Penempatan pada income statement-nya, nyatakan kembali income statement tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Next. Laporan ekuitas terkait return earning statement. Nah, return earning statement ini bisa bertambah karena net income. Net income itu bisa menambah nilai return earning. Kalau net loss, dia bisa mengurangi nilai dari return earning. Terus, change in accounting principle, dia bisa menambah return earning. Dan bisa juga mengurangi. Nah, kalau dividen, itu pasti menurunkan return earning. Lalu, penyesuaian periode sebelumnya itu bisa meningkatkan atau bisa mengurangi nilai dari return earning. Next. Nih, ini contoh statement of return earning for the year ended December 31, 2019. Balance pada tanggal 1 Januari itu 1.050.000. Net income-nya 360.000.
net dividen itu sebesar 300.000. Nah, balance pada 31 Desember itu kayak gimana? Tadi kan sebelumnya udah dikasih tahu ya, kalau net income itu bisa menambah return earning, kalau dividen itu bisa mengurangi return earning. Jadi, buat ngitung balance pada tanggal 31 Desember itu 1.050.000 ditambah net income 360 dikurangi dividen sebesar 300. Maka balance-nya 1.110.000. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Anda menemukan kesalahan 50.000 setelah dikurangi pajak yang menyebabkan persediaan 2018 menjadi dilebih-lebihkan. Persediaan yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS lebih rendah dan sehingga laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2018. Akankah penemuan ini berdampak terhadap pelaporan return earning untuk 2019? Bisa berdampak tuh ya. Jadi 50.000-nya tuh kelebihan ya. Next, kita lihat. Nah, karena sebelumnya itu kelebihan 50.000-nya, maka di laporan selanjutnya yang ini kita lihat balance tanggal 1 Januari itu masih tetap 1.050.000. Nah, di sini ada adjustment pada periode sebelumnya. Jadi ngebenerin kesalahan dari sebelumnya. Tadi kan kelebihan 50. Nah, berarti di sini dikurangi 50. Maka balance tanggal 1 Januarinya itu seharusnya 1 juta. Lalu kayak sebelumnya tuh net income-nya 360 ditambahin dividen sebesar 300 dikurangin. Jadi balance pada tanggal 31 Desember itu harusnya 1.060. Next. Restriction of return earning atau pembatasan laba ditahan. Perusahaan sering membatasi laba ditahan untuk mematuhi persyaratan kontrak, kebijakan dewan direksi, atau kebutuhan saat ini. Umumnya, perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah ditahan yang dibatasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mentransfer jumlah laba ditahan yang dibatasi ke akun berjudul Appropriate Return Earnings. Oleh karena itu, bagian laba ditahan dapat melaporkan dua jumlah. Yang pertama, return earning free atau return earning yang bebas, unrestricted, tidak dibatasi. Lalu yang kedua, return earning appropriate atau restrict, itu dibatasi. Nah, total dari kedua jumlah ini sama dengan total return earning. Next. Comprehensive income statement. Semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Perusahaan memasukkan item-item yang melewati income statement dalam ukuran yang disebut pendapatan komprehensif. Next. Nah, di sini ada net income statement. Ada sales sebesar 285.000, ada COGS 149.000, maka gross profit-nya 136.000. Ada operating expense, selling expense-nya ada 10.000, administrative expense sebesar 43.000, maka total operating expense-nya 53.000. Dan ada income from operation sebesar 83.000. Dan juga ada revenue expense. Terdiri dari interest revenue dan interest expense. Interest revenue-nya 17.000, interest expense-nya 21.000. Nah, itu dikurangi. Jadi total other revenue-nya itu 4.000. Nah, maka income before tax-nya 79.000. Dari 83.000 dikurangi 4.000.
Maka income tax expense-nya 24.000 dan net income-nya jadi 79.000 dikurangi 24.000 sebesar 55.000. Nah, itu kan income statement. Ditambah other comprehensive income, terdiri dari unrealized gain and loss on non-trading equity securities, translation gain and loss on foreign currency, plus other. Nah, itu dilaporkan di equity. Jadi, income statement ditambah itu tuh jadi comprehensive income statement. Nah, next, perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, laporan kontinu tunggal atau one statement approach. Bisa, namun berurutan. Balkis sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu laporan kontinu tunggal, one statement approach, atau yang kedua, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan, atau two statement approach. The one statement approach sering disebut sebagai the statement of comprehensive income. The two statement approach menggunakan istilah the traditional income statement untuk laporan pertama dan comprehensive income statement untuk laporan kedua. Next. Oke, maaf karena Latifa ini sedang hilang koneksi, jadi saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada pendapatan komprehensif, ada one statement approach. Dalam pendekatan ini, pendapatan bersih tradisional adalah subtotal dengan total pendapatan komprehensif ditampilkan sebagai total akhir. Di sini ada keuntungan, tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru, dan kerugiannya pun laba bersih terkubur sebagai subtotal dalam laporan. Selanjutnya statement approach. Nah, laporan komprehensif pendapatan dalam laporan terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diidentifikasi sebagai pendapatan komprehensif lain memiliki status yang sama dengan keuntungan dan kerugian tradisional. Nah, jadi ini tuh income statement dan comprehensive income statement-nya itu terpisah. Kalau yang di bawahnya itu ada net income 110.000 dan other comprehensive income, unrealized holding gain, net of tax sebesar 30.000. Nah, ditambahin itu, jadi net income ditambah other comprehensive income sama dengan comprehensive income sebesar 140.000. Next. Selanjutnya, laporan ekuitas terkait. Laporan perubahan ekuitas. Diperlukan selain laporan laba rugi komprehensif. Umumnya terdiri dari share capital ordinary, share premium ordinary, retained earnings, dan akumulasi saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Next.
Laporan perubahan ekuitas ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, akumulasi pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Yang kedua, kontribusi penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Next. Nah, ini ada statement of change in equity. Di sini yang pertama itu ada beginning balance, totalnya itu 410, return earning-nya 50, accumulated other comprehensive income-nya 60.000, dan share capital ordinary 300.000. Share capital ordinary ending balance-nya itu masih sama, sebesar 300.000. Nah, kalau di total ending balance-nya itu berubah karena ada net income. Net income-nya bertambah 110.000. Dividen 10.000-nya mengurangi. Dan ada unrealized holding gains net of tax sebesar 30.000. Jadi, ending balance pada totalnya itu 540.000. Lalu return earning. Nah, ini juga ending balance-nya berubah karena net income-nya ada 110.000 dan dividen 10.000 mengurangi, tapi nggak ada unrealized holding gain net of tax. Jadi, ending balance pada return earning-nya itu 150.000. Lalu, nah kalau yang accumulated other comprehensive income, beginning balance-nya kan 60.000. Nah, other comprehensive income-nya ada tuh sebesar 30.000. Itu ditambahkan, jadi ending balance-nya itu 90.000. Next. Selanjutnya, terlepas dari format tampilan yang digunakan, Vigil melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 90.000 di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ini laporan posisi keuangannya. Equity-nya itu ada share capital ordinary 300, return earning 150, dan accumulated other comprehensive income sebesar 90.000. Maka totalnya 540.000. Next. Selanjutnya jawaban dan soal pada chapter 3. Yang pertama, soal E3.7 LO3. Analyze adjusted data. A partial adjusted trial balance of Safin at January 31, 2022. Show the following. Ini ada adjusted trial balance. Lalu instruksinya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan asumsi tahun dimulai 1 Januari. Yang pertama, jika jumlah dalam beban persediaan adalah jurnal penyesuaian 31 Januari dan 850 persediaan adalah dibeli pada bulan Januari, berapa saldo persediaan pada 1 Januari? Yang kedua, jika jumlah dalam beban asuransi adalah ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Januari dan premi asuransi semula untuk 1 tahun, berapakah total premi dan kapan polis dibeli? Yang ketiga, jika 2.700 gaji dan upah dibayarkan pada bulan Januari, berapa saldo gaji dan hutang pada upah pada 31 Desember 2021. Lalu yang keempat, jika 1.600 diterima pada bulan Januari untuk jasa yang dilakukan pada bulan Januari, berapa saldo pendapatan jasa di muka pada tanggal 31 Desember 2021? Next, kita jawab. Nah, jawabannya yang pertama, itu nanya berapa sih jumlah supplies-nya pada tanggal 1 Januari. Jawabannya itu perhitungannya kayak gini. Supplies expense-nya di data 950 ditambah supplies-nya pada tanggal 31 Januari itu 900.
Jadi sama dengan 950 tambah 900 sebesar 1.850. Nah, dikurangi supplies purchase. Itu tersedia di soal ya datanya sebesar 850. Maka supplies tanggal 1 Januarinya itu sebesar 1.850 dikurangi 850 sama dengan 1.000. Jadi, supplies balance at January 1 adalah 1.000. Lalu, soal yang kedua, ditanya total preminya berapa sama kapan dibelinya asuransi itu tuh. Cara hitungnya, total preminya itu sama dengan premi per bulan dikali 12. Sama dengan sebulan itu kan insurance expense-nya 400. Nah, maka 400 dikali 12 sama dengan 4.800. At the end of January 31, the balance prepaid insurance is 2.400. The January 1 balance must be 2.400 ditambah 400 sama dengan 2.800. So, that 4.800 dikurangi 2.800 sama dengan 2.000 must have expired in 2018, that is 5 months worth of insurance. So the policy must have been purchased on August 1, 2018. Maka total preminya itu Saya akan melanjutkan dari Latifa karena dia kehilangan sinyal. Jadi yang kedua total premium sama dengan monthly premium dikali 12 sama dengan 400 kali 12 sama dengan 4.800. Total premium itu purchase tanggal 1 Agustus 2018. Lalu maaf sebelumnya. Lalu at the end of Januari 31 balance the balance prepaid insurance itu 2.400. The Januari tanggal 1 balance yang harusnya itu 2.400 ditambah 400 sama dengan 2.800. Jadi 4.800 dikurang 2.800 sama dengan 2.000. Expired in 2018 di 5 bulan worth of insurance, so the policy must have been purchased tanggal 1 Agustus 2018. Next. Selanjutnya nomor 3 nih. Ditanyanya itu hutang gaji dan upah pada tanggal 31 Desember 2018 itu berapa sih? Nah, perhitungannya salaries and wages paid yang dibayar itu sebesar 2.700. Nah, ditambahin tuh salaries and wages payable tanggal 31 Januari sebesar 800. Nah, itu ada di data tuh. Ditambahin jadi 3.500. Nah, selanjutnya dikurangi beban gaji dan upahnya 1.800. Itu juga ada di data. Maka supplies maka salaries and wages payable-nya itu tanggal 31 Desember 2018 harusnya 1.700. Selanjutnya soal nomor 4 ditanya unearned service revenue pada tanggal 31 Desember 2018 itu berapa? Nah, perhitungannya service revenue-nya itu sebesar 2.000 dikurangi cash reserve sebesar 1.600. Maka unearned revenue reduction itu sama dengan 2.000 dikurangi 1.600 sebesar 400. Nah, ending unearned revenue tanggal 1 Januari 2019 itu 750. Ada di data. Ditambah unearned revenue reduce yang tadi yang udah dihitung sebesar 400. Maka beginning unearned revenue tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 1.150. Next.
Selanjutnya ada soal E3.15 LO5. Pertanyaannya, jumlah yang hilang. Di bawah ini disajikan informasi keuangan untuk dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama Sabana Company dan yang kedua Jenskin Company. Yang hilang itu ada sales returns and allowance, gross profit, dan net income. Itu untuk Sabana Company. Sedangkan untuk Jenskin Company ada sales revenue dan cost of goods sold. Instruksi, hitunglah jumlah yang hilang. Di sini, yang hilang yang A itu kan sales return and allowance. Jadi di sini sales less net sales. Salesnya 90.000, net salesnya 85.000. Jadi jumlahnya 5.000. Yang kedua atau yang B, yang hilang itu ada gross profit. Jadi kita menghitungnya net sales dikurang COGS. Net salesnya 85.000, COGS-nya 56.000. Gross profit-nya adalah 29.000. Yang C, yang kita cari adalah net income. Jadi gross profit dikurang operating expense. Gross profit-nya 29.000, operating expense-nya 15.000. Net income-nya sama dengan 14.000. Dan yang D, kita harus mencari sales revenue. Kalau nggak salah tadi di Jenskin Company ya. Jadi net sales ditambah sales return and allowance. Net sales-nya 90.000, sales return and allowance-nya 5.000, jadi totalnya 95.000. Dan yang terakhir yang E itu ada net sales dikurang gross profit. Net sales-nya 90.000, gross profit-nya 38.000. Yang dicari adalah COGS atau cost of goods sold sama dengan 52.000. Pertanyaan selanjutnya dari E3.20 LO37 itu menyesuaikan dan membalikan entry ketika akun Konstantinus diperiksa. Data penyesuaian yang tercantum di bawah ini ditemukan pada tanggal 31 Desember akhir tahun periode fiskal. Informasi yang pertama, rekening asuransi dibayar di muka menunjukkan debit 6.000, mewakili biaya kebakaran 2 tahun polis asuransi tertanggal 1 Agustus tahun berjalan. Yang kedua, pada tanggal 1 November pendapatan sewa dikreditkan sebesar 2.400 yang merupakan pendapatan dari subrental untuk jangka waktu 3 bulan yang dimulai pada tanggal tersebut. Yang ketiga, pembelian materi iklan sebesar 800 selama tahun tersebut dicatat dalam persediaan. Rekening pengeluaran pada tanggal 31 Desember 290 materi iklan sudah tersedia. Yang keempat, bunga sebesar 770 telah diakui atas wesel bayar. Instruksinya, persiapkan berikut ini dalam bentuk jurnal umum. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk setiap item. Yang kedua, entry pembalik untuk setiap item jika sesuai. Next. Jawaban yang pertama itu adjusting entries-nya. Jurnal pertama itu dari informasi pertama, insurance expense 6.000 dikali 5 per 24. Jadi 6.000 kali 5 per 24 itu 1.250.000. Di debit, prepaid insurance-nya di kredit 1.250. Jurnal yang kedua, rent revenue terhadap unearned rent revenue itu 2.400 dikali 1/3. Jadi rent revenue 800 di debit, unearned rent revenue di kredit 800. Jurnal yang ketiga, supplies itu 290 terhadap advertising expense 290. Yang keempat, jurnalnya interest expense 770 di debit dan
terhadap interest payable 770 di kredit. Yang kedua, reversing entries. Jurnal pertama itu tidak dimasukin jurnalnya. Yang kedua, jurnalnya unearned rent revenue 800.000, rent revenue-nya di kredit 800. Jurnal ketiga, advertising expense itu di kredit 290, supplies-nya di kredit 290. Jurnal keempat, interest payable itu 770 di debit, interest expense-nya 770. Jadi cuma dibalik doang. Next. Problem soal selanjutnya, problem 3.5 LO3 menyesuaikan entry akun yang tercantum di bawah ini muncul dalam uji coba 31 Desember seimbangan teater Safar. Di sini diinformasikan ada peralatan akumulasi, peralatan depresiasi, biaya pendapatan masuk, biaya iklan, beban gaji dan upah, dan beban bunga. Next. Instruksinya, yang pertama, dari saldo akun yang tercantum di atas dan informasi yang diberikan di bawah ini, buatlah ayat jurnal penyesuaian tahunan yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Informasi tambahannya, yang pertama, peralatan memiliki perkiraan umur 16 tahun dan nilai sisa 24.000 pada akhir tahun tersebut, dan gunakan metode garis lurus. Yang kedua, wesel bayar adalah wesel 90 hari yang diberikan kepada bank 20 Oktober dan dikenakan bunga 8%. Gunakan 360 hari untuk penyebut. Yang ketiga, pada bulan Desember 2000 buku tiket masuk kupon dijual seharga 30 per buku. Mereka dapat digunakan untuk masuk kapan saja setelah 1 Januari. Hasil dicatat sebagai pendapatan penerimaan. Yang keempat, beban iklan 1.100. Informasi terakhir, gaji dan upah yang harus masih dibayar tetapi belum dibayar itu 400. Kedua, berapa jumlah yang harus ditunjukkan untuk masing-masing hal berikut pada laporan laba rugi untuk tahun. Yang pertama, beban bunga, yang kedua pendapatan masuk, yang ketiga biaya iklan, yang keempat beban gaji dan upah. Next. Jawabannya, yang pertama, jurnal pertamanya itu depreciation expense terhadap accumulated depreciation equipment dari 1 dibagi 16 dikali 168.000. Kenapa 168.000? Karena equipmentnya 168.000. Dia mengalami penyusutan 1 tahun. Jadi 1 dibagi 16.000 dikali 168.000 totalnya 10.500. Jurnal yang kedua, interest expense 1.200 di debit terhadap interest payable di kredit 1.200. Dari 60.000 dikali 8% dikali 90 per 360 karena disuruhnya memakai 360 hari. Jurnal ketiga, admission revenue terhadap 60.000 debit terhadap unearned admission revenue 60.000 dari 2.000 dikali $30. Jurnal keempat, prepaid expense 1.100 di debit, advertising expense di kredit 1.100. Jurnal terakhir, salaries and wage expense terhadap salaries and wage payable itu 4.700. Jawaban instruksi yang kedua, yang pertama interest expense. Interest expense yang pertama itu kan 1.400. Terus hasil yang kita jawab sebelumnya itu 1.200. Jadi total dari interest expense-nya ini 2.600 karena 1.400 ditambah 1.200. Yang kedua, admission revenue. Yang pertama $380.000. Terus jawaban hasil yang sebelumnya itu $60.000.
Jadi total admission revenue-nya 380.000 dikurang 60.000 sama dengan $12.580. Yang ketiga, advertising expense. Sebelumnya advertising expense di informasi sebelumnya itu 13.680 dikurang 1.100 karena hasil jawaban sebelumnya itu 1.100 dari advertising expense. Jadi total advertising expense 13.680 dikurang 1.100 itu $12.050. Yang terakhir, gaji dan upah itu sebelumnya di informasi sebelumnya itu 57.600 dikurang 4.700 dari hasil jawaban sebelumnya, jadi total salaries average expense-nya ini $62.300. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.